Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman YouTube sekalian, di dalam video ini kita akan menjelaskan keutamaan membaca istighfar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa'un wa dawa'u dunubi al-istighfaru. Setiap penyakit itu ada obatnya. Nah, dan obatnya dosa adalah meminta ampunan, beristighfar kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang sederhananya yaitu Astaghfirullah, 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 atau astaghfirullahalazim, astaghfirullahal ghafurur rahim, atau yang lebih panjangnya astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atau huwal hayyul qayyum. Bahkan Nabi aja nih beristighfar tidak kurang dari 70 kali. Nabi beristighfar dalam sehari semalam. Bahkan ada hadis yang mengatakan tidak kurang dari 100. Padahal Nabi orang yang maksum, padahal Nabi orang yang terjaga gitu. Tidak mungkin Nabi melakukan dosa. Dan Nabi juga sudah terjamin surganya. Nabi aja yang sudah terjamin surganya dan yang tidak mungkin melakukan dosa, Nabi beristighfar. Apalagi kita yang setiap harinya berdosa. Masya Allah. Lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in hilyatun wa hilyatu dunubi al-istighfaru. Telah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi setiap perkara itu ada perhiasan. Wa hilyatu dunubi al-istighfaru, dan perhiasan dosa itu adalah beristighfar. Jadi hiasilah dosa kita, hiasilah dosa tersebut dengan beristighfar. Jangan sampai dosa kita yang sudah lama, dosa yang sudah busuk bau, tidak ada sama sekali perhiasan. Masya Allah. Sekalipun kita banyak dosa, tetaplah jangan pernah meninggalkan istighfar. Gitu ya. Jadi intinya, sekalipun kita banyak dosa, jangan lupa membaca istighfar. Hiasilah dosa kita dengan membaca istighfar. Tutuplah dosa kita dengan membaca istighfar. Lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara ghafarallahu lahu wa in kana faran min az-zahfi. Telah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca istighfar, ghafarallahu lahu, maka Allah akan mengampuni kepada orang tersebut, wa in kana farran minazzabi, walaupun keadaan orang tersebut itu lari dari peperangan. Nah, jadi dosa kita diampuni. Jadi kalau kita membaca istighfar, meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni. Walaupun kita sedang perang terus kita lari. Nah, sedangkan orang kalau sedang perang membela agama Allah dan dia lari, itu dosa besar. Nah, walaupun kita dalam keadaan tersebut, maka dosa kita akan diampuni kalau kita membaca istighfar. Lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma asra min man istaghfara in a'ada fil yaumi 70 marratan. Telah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'asra man istaghfara. Tidak disebut kita melakukan dosa secara terus-menerus, asalkan kita sering beristighfar kepada Allah. Sekalipun kita melakukan dosa tersebut 70 kali. Masya Allah. Jadi kita tidak disebut melakukan dosa secara terus-menerus bagi orang yang sering beristighfar kepada Allah, yang membaca istighfar kepada Allah. Wa in ada fil yawmi 70 marratan, walaupun kita memiliki dosa tersebut di kemudian hari 70 kali.
Masya Allah. Jadi tidak disebut kita melakukan dosa asalkan kita sering beristighfar kepada Allah, sekalipun kita melakukan dosa 70 kali. Masya Allah. Coba kalau kita hitung, mungkin kita lebih dari 70 kali melakukan dosa, bahkan 1000 dosa kali yang tak terasa. Banyak yang dosa kita lakukan yang tidak kita rasakan, karena sebab kita itu melakukan dosa-dosa kecil tidak kerasa, sebab kita sudah biasa. Masya Allah. Dari 1000 dosa yang kita lakukan itu pasti ada dalam sehari. Coba aja kalau kita hitung, dosa berbohong, dosa yang menyakiti orang lain, dosa ghibah, dosa tidak menunaikan hak-hak Allah, dosa dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, kita sering melakukan dosa. Karena kita itu melakukan dosa tidak kerasa. Dosa-dosa kecil itu tidak kerasa oleh kita. Makanya kita jangan lupa untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita diberikan taufik wal hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.